pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka yaitu melaksanakan sholat Idul Adha, tentunya dengan harapan mudah-mudahan niat kita, langkah kita dari rumah ke tempat yang mulia ini senantiasa mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salat serta salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya senantiasa beristiqomah mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir zaman. Dan tentunya pula kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah dari junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirah jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbah, terlebih dahulu kami akan sampaikan susunan salat Idul Adha 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2023 Masehi. Adapun yang bertindak sebagai imam dan khatib insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Afafullah Hamzah. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Dan untuk Bilal dan Ikumat insyaallah akan kami pimpin, dan nanti pembacaan tahlil zikrullah akan dipimpin oleh Al-Ustaz Mahfudin. Itu saja yang kami sampaikan susunan salat Idul Adha 1444 Hijriah. Dan selain pada itu pula kami akan sampaikan yaitu bahwasanya di Musalla Darul Mutakin akan diadakan yaitu nanti setelah salat Idul Adha diadakan pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah kami selaku DKM Musalla Darul Mutakin mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Pada pagi hari ini atau pada hari ini akan yaitu berjumlah yang kurban yaitu sebanyak 27 orang. Alhamdulillah dari 27 orang yaitu berupa sapi 2 ekor dan kambing 13 ekor. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan segala kurbannya pada pagi hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang belum melaksanakan kurban pada tahun ini, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya beliau akan dapat melaksanakannya. Dan mudah-mudahan pula yang setiap tahun melaksanakan kurban terus beliau akan melaksanakannya. Dan selain pada itu pula marilah bersama-sama kita bacakan suratul Fatihah khususnya buat jamaah haji Indonesia dan kepada khususnya jamaah haji kita yaitu jamaah Haji Kampung Arman, dan di sini pula di RT 07 warga kita atau saudara kita pada saat ini juga sedang melaksanakan menunaikan ibadah haji. Kita doakan mudah-mudahan beliau yaitu khususnya kepada Ibu Samilah bersama keluarga yaitu anaknya yang pada saat ini berangkat untuk menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan dimudahkan dalam urusan hajinya dan menjadi haji yang mabrur, menjadi haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Dan selain itu pula kami nanti setelah sholat Idul Adha kami memohon kepada para jemaah untuk bersama-sama menyaksikan pemotongan hewan kurban.
Dan kita doakan pula, kita bacakan surah Al-Fatihah khususnya buat saudara-saudara kita mungkin pada saat ini kurang sehat, sedang sakit. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahidallahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu saja yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وعزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang utama yang terucap dari lisan kita adalah ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat
yang telah diberikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga di pagi hari yang penuh barakah ini kita dapat berkumpul untuk melaksanakan salat Idul Adha. Baru saja kita ruku dan sujud sebagai pernyataan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita agungkan namanya, kita gemakan takbir dan tahmid sebagai pernyataan dan pengakuan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah ke hariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Zulhijjah ini juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah, mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Tidak dapat dibedakan antara mereka semuanya, merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa sambil mengucapkan kalimat talbiyah bersama-sama. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha musalladul muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini pula kita kembali diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneladani perjuangan dan ketabahan Nabi Ibrahim yang telah diabadikan dalam Al-Quran, yang akan dibaca oleh kaum muslimin hingga hari kiamat. Sejarah Rasul yang berjuluk kekasih Allah atau Khalilullah ini ditulis dengan tinta emas di dalam buku-buku sejarah. Sikap tabah dan teguhnya dalam menjalankan perintah Allah telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan umat sepanjang zaman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengabadikan keteladanan Nabiullah Ibrahim ini, yaitu dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Sementara tentang keharuman namanya sepanjang zaman, Allah pun telah menuturkan dalam firman-Nya, wa tarakna alaihi fil akhirin. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian di kalangan orang-orang yang datang. Surat As-Saffat ayat 108. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam dua ayat ini sangat jelas bahwa ternyata Allah sedemikian memuliakan Nabi Ibrahim sehingga beliaulah yang menjadi bapak para nabi. Lalu mengapa Allah demikian memuliakannya? Apakah karena keturunannya, atau karena hartanya, ataukah karena kekuatannya atau keperkasaannya? Ternyata bukan, para hadirin sekalian. Rupanya
Ibrahim dikenang hingga akhir zaman karena keteguhannya memegang amanah Allah Subhanahu wa taala dan kerelaannya mengorbankan segala miliknya demi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Nabi Ibrahim, cobaan terberat adalah ketika ia harus menyerahkan putranya tercintanya Ismail untuk dikorbankan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara disembelih. Dalam konteks kekinian ini, pengorbanan Nabi Ibrahim tersebut harus tetap kita apresiasikan, baik dalam bentuk ubudiyah mahdhahnya dengan menjalankan haji bagi yang mampu, serta berkurban hewan ternak bagi umat Islam yang memiliki cukup kelebihan harta untuk melaksanakannya. Namun demikian, kita juga harus senantiasa menginterpretasikan keteguhan dan ketabahan dalam kisah Nabi Ibrahim ini tersebut zaman kita hidup saat ini. Ketabahan Ibrahim ini untuk merelakan putranya dapat kita wujudkan dalam kerelaan kita untuk berbagi kebahagiaan dengan para tetangga, lingkungan, dan saudara-saudara umat Islam lainnya dimanapun mereka berada. Sebagaimana mereka pula yang berhaji juga memiliki kegiatan penyembelihan hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dari sini menjadi jelas bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala yang dilaksanakan sejak zaman Nabi Ibrahim ini memiliki manfaat yang sedemikian luas hingga ke seluruh penjuru jagat, baik manfaat secara ekonomi, sosial maupun kebudayaannya. Sementara bagi umat Islam yang sedang tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji pada tahun ini juga tetap memiliki pesan persaudaraan yang harus ditunaikan, yakni berbagi kebahagiaan dengan mereka yang hidup dalam kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha lu'umuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Surat Al-Hajj ayat 37. Pesan rohani dalam ayat ini adalah agar kita ikut aktif dan bertanggung jawab untuk menciptakan persaudaraan dan hidup penuh cinta kasih terhadap sesama manusia. Semoga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama menikmati karunia Allah dengan penuh sukacita dan rasa kasih sayang untuk mensyukuri nikmat Allah bersama-sama. Semoga para tetangga kita juga dapat turut menikmati kebahagiaan kita sebagaimana kita yang juga dapat turut menikmati kebahagiaan mereka dalam jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum muslimin yang mempunyai harta lebih, masih ada kesempatan hari ini untuk berkurban sampai di yaumit tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di mana pada hari ini sampai dengan hari tasyrik disunahkan bagi yang mampu untuk melaksanakan ibadah kurban. Menyembelih hewan kurban menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i adalah kesunahan yang diutamakan atau sunnah muakkad. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa ibadah kurban adalah wajib bagi penduduk yang mampu dan tidak dalam keadaan berpergian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dengan tidak meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Karena ibadah kurban
memiliki keutamaan sebagaimana sabda beliau, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallahi min ikhraqid dami. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah dari menyembelih hewan. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlabiha. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dan dengan kuku-kuku kakinya. Wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsan. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum menetes ke tanah. Karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita dan melimpahkan seluruh kasih sayangnya kepada kita sekalian, sehingga tercukupi segala hajat kita agar dapat mengabdi dan beribadah kepada Allah dengan lebih sempurna. Semoga saudara-saudara kita umat Islam sedunia yang saat ini tengah menunaikan ibadah haji di tanah suci akan menjadi haji yang mabrur. Dan bagi kita yang belum menunaikan ibadah haji, semoga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ibadah ini ketika saatnya telah tiba. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirul azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa 'azzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil ladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bi 'abdillahil matin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثن بملائكته المسبحة بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اجعلهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور وعملا صالحا مقبولا ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah jamaah haji saat ini menjadi haji yang mabrur haji yang mendapat ampunan dan ridhamu dan terimalah amal ibadah mereka Allahumma rzuqna ziyarataka baitikal haram wa ziyarata qabrin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah yang Maha Agung anugerahkanlah kepada kami semua untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke Baitullah Haram dan berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا ابدع بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم Waladzikrullahi akbar. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan kita semua akan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.